Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Satu. pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah, Bu, sarapan? Sudah, Bu? Belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Biasakan sarapan dulu ya sebelum ke sekolah. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nak Erwin, silahkan disiapkan temannya dan dipimpin untuk berdoa ya. Ya Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekarang Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi ini kelas 12 MIPA 1 ini memang rajin-rajin semua ya. Hadir, Iya, Bu. Bu. Oke, sekarang bagaimana kelasnya? Sudah bersih? Bersih, Bu. Bersih, Bu. Siap belajar toh? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baiklah. Jadi hari ini tuh pembelajaran kita masih lanjutan dari yang pembelajaran minggu lalu tentang masih tentang statistika. Tapi kan minggu lalu itu kita bahasnya tentang penyajian data. Sekarang kita masuk di ukuran pemusatan data, khususnya itu min data berkelompok. Siapa yang masih ingat apa itu min? Elisman mungkin? Bagaimana Elisman? Iya, Bu. Min itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oh ya, itu rumusnya ya. Jadi min itu nilai rata-rata ya, atau nilai yang mewakili atau representasi dari sekumpulan data. Oke, jadi khusus hari ini tuh kita akan membahas tentang nilai rata-rata atau min data berkelompok. Tapi sebelumnya coba kita perhatikan dulu manfaatnya ya. Oke, dari keempat gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira ada yang asing menurut kalian atau belum pernah dilihat sebelumnya? Menimbang bayi, Bu. Ya. Gambar keempat, Bu. Ya, gambar keempat belum pernah lihat, Bu. Gambar keempat juga. Nah, gambar keempat ini kalau kita orang Kajang pasti tahu ya. Nah, jadi oke, perhatikan. Yang pertama dulu, yang ini kira-kira kalian temui di mana biasanya? Di pasar, Bu. Ya, jadi dengan mempelajari min, misalnya itu di pasar, kalau kita beli ikan, tidak lagi beli per ekor kan, penjualnya biasanya itu menjual per kilo. Per kilonya itu biasa dikantongin dan biasanya berisi 10 ekor atau berapa. Jadi kalau kalian mau bantu mamanya kalian di rumah, untuk mengetahui per ekornya itu bisa dengan menggunakan min, ya. Paham? Paham, Bu. Oke, terus yang kedua, coba perhatikan yang ini. Penimbangan kai. Adit ini yang punya adik bayi di rumah? Tidak ada, Bu. Oh ya, sudah besar semua ya. Jadi, di mana ini biasa terjadi anak-anak? Posyandu. Iya, di posyandu. Jadi di posyandu itu biasanya para petugas kesehatan itu punya rata-rata berat badan ideal untuk bayi. Jadi bayi itu sebelum ditimbang ada patokannya. Jadi misalnya bayinya umur sekian bulan itu tidak boleh melewati berat badannya itu tidak boleh melewati rata-rata berat badan ideal. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi itu tidak diberikan lagi vitamin nafsu makan, misalnya begitu. Ya. Jadi kalau Bu yang Bu Saida, dan Bapak Ibu yang lain, lanjutkan saja ya. Oh, Saya antar dulu Ibu ke kampus untuk mengajar di Prajabatan ya. Iya, Bu. Mungkin sekitar 10 menit. Kalau selesai Bu Saida, tinggal dicatat-catat saja ya apa yang mau dikomentari ya. Sebentar saya lanjut. Oke. Dipimpin nanti Pak Elisman pimpin ya. Oke. Iya, Pak. Oke, yang ketiga ini anak-anak, di mana biasa kalian dapatkan ini?
pada saat 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Jadi setiap memperingati hari kemerdekaan itu biasanya ada paskibraka atau ada di sini siswa yang ikut paskibraka tahun ini? Tidak ada, Bu. Nah, dengan MIN itu kita bisa mengetahui rata-rata tinggi badan siswa atau anggota paskib, ya. Nah, yang terakhir ini kalau kita orang Kajang pasti tahu ini. Jadi ini tuh adalah para pemangku adat di suku Kajang. Jadi dengan MIN juga kita bisa mengetahui rata-rata umurnya para pemangku adat ini. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya di tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan kegiatan diskusi, kalian itu diharapkan mampu menentukan nilai rata-rata MIN data berkelompok dengan benar. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata atau MIN data berkelompok dengan tepat. Oke, sekarang salah satu prasyarat untuk MIN data berkelompok itu adalah kalian harus tahu dulu MIN atau nilai rata-rata data tunggal. Nah, jadi kira-kira Asri, berapa kira-kira nilainya ini? Rata-ratanya, Bu. Ya. 5, Bu. 5. Yang lain? 4, Bu. Iya. 5. Lupa-lupa 5, kayaknya. Bu. Ya. 5 atau 4? 5, Bu. 4. Oke, yang 4. Ada ku dengar Fadila. Bagaimana caranya dapat 4, Fadila? Tambah, Bu. 2 tambah 4, 6. Tambah 3, 9. Tambah 7, 16. Tambah 4, 20. Terus bagi 5, Bu. Oh iya, jadi jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya, Asri. Oh iya, Bu. Ingat lagi. Oke, jadi ini kalau misalnya 5 datanya. Terus bagaimana kalau misalnya datanya 40? Kira-kira bisa secepat itu Fadila jawabnya? Susah, Bu. Pakai kalkulator boleh. Oke, jadi itu kita akan lihat sebentar ya setelah mempelajari ini apakah kalian bisa menjawab dengan cepat atau tidak. Anggap ini sebagai pretest ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, tahapan pembelajaran kita hari ini, setelah Ibu memberikan masalah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Terus kalian akan melakukan kegiatan literasi berupa membaca bahan ajar atau sumber-sumber belajar yang lain. Setelah itu kalian akan berdiskusi, mendiskusikan LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar. Setelah itu hasil dari diskusi ini akan kalian presentasikan. Setelah kalian melakukan presentasi, Ibu akan mengonfirmasi hasil presentasi dan selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian. Jadi selama proses ini diskusi berlangsung, di akhir nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, jadi tolong diperhatikan diskusinya hari ini, ya. Oke, selanjutnya masalah. Masalah yang ditampilkan ini, ada yang bisa baca? Coba Hastuti, mana Hastuti? Ya, Bu. Ya, dibaca ya Hastuti. Ya, Bu. Data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut merupakan data usia dari 50 orang pemangku adat suku Kajang di Kabupaten Bulukumba. Usianya sebagai berikut dengan frekuensinya juga 5, 10, 7, 20, dan 8. Jika rata-rata usia pemangku adat Kajang berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas adalah 43,6 tahun. Bagaimana cara memperoleh nilai rata-rata tersebut? Gimana Ibu caranya? Nah, jadi begini, tolong diamati ya, diamati masalah ini, ditanyakan kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan di sini? Mana ambil 5, Bu? Ya. Mana ambil 5? 5, ini frekuensi ini datanya misalnya yang berusia 30 sampai 34 itu ada 5 orang ya. Jadi ini frekuensinya banyaknya yang berusia segini ini toh.
Oke, Erwin, mana Erwin? Tolong Erwin dibagikan dulu bahan ajarnya ya ke teman-temannya. Iya, Bu. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Aman, Bu. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya bagi kelompok ya. Yang pertama itu kelompok pertama Asri, Nurhayani, Nur Isramianti, dan Elisman. Kelompok 2 Kaharudin, Erwin Saputra, Hastuti, dan Junianti. Kelompok 3 Fadila, Yohanes, dan Samsul. Oke, sekarang anak-anak duduk bersama dengan teman-teman kelompoknya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu mau bagikan LKPD-nya. Sudah ada masuk anak-anak? Ya, Sudah ada, Bu. Oke, silahkan diamati LKPD-nya. Dan kalian harus bekerja sama ya, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik itu dari bahan ajar yang Ibu berikan, buku paket, atau bisa juga cari di internet ya. Iya, Bu. Dan Ibu akan berkeliling, silahkan bertanya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan seputar LKPD? Tidak, Bu. Sementara dikerja. Ya, waktunya sudah ada di LKPD ya, waktu pengerjaannya berapa lama sudah ada. Oh iya, Bu. Oke, 2 menit lagi waktunya habis ya. Jadi silahkan disusung hasil diskusinya bersama teman kelompoknya karena sebentar lagi kita akan melakukan presentasi. Sudah selesai, Bu. Oh Iya, iya. Bu. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan LKPD-nya, hasil diskusinya ya. Kelompok 1, siapa yang mau diskusikan? Siapa yang mau tampil? Saya, Bu. Ya, silahkan Elisman. Ya, Bu. Jadi untuk yang kami dapatkan di kelompok kami, Bu, untuk mencari min, itu dicari dulu X-nya, Bu. Kemudian nanti X-nya dikali dengan FI dijumlahkan. Habis itu dibagi dengan jumlah FI-nya. Nah, itu, Bu, yang kami dapatkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, yang lain tolong diperhatikan temannya kalau ada yang presentasi ya. Ya, Bu. Berikan tanggapan. Atau ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Sama ya? Sama, Bu. Oke, itulah tadi penampilan dari beberapa kelompok. Jadi dari hasil presentasi kelompoknya tadi, kita bisa mengetahui bahwa min itu bisa ditentukan melalui beberapa langkah-langkah ya kan? Oke, dan dari hasil presentasinya itu, Ibu mau tentukan dulu kelompok terbaik ya. Dan Ya, Bu. kelompok terbaiknya itu jatuh ke kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya mari kita buat kesimpulan dulu dari hasil LKPD-nya. Siapa mau membuat kesimpulan? Erwin. Oh, siapa? Bu. Saya, Iya. Bu. Ya, Erwin. Nilai dari hasil LKPD kita dapat mengetahui bahwa untuk mencari nilai min itu yaitu jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan frekuensinya, Bu. Oke. Langkah-langkahnya siapa yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Fadila. Bu,
cara cari min data berkelompok ada 5 langkah, Bu. Pertama, cari dulu titik tengah setiap kelasnya, Nah, kemudian dikalikan titik tengah kelas dengan frekuensi kelas tersebut, iya. kemudian kita jumlahkan hasil kali antara titik tengah dan frekuensi, kemudian Iya. dijumlah lagi frekuensi kelasnya, kemudian dibagi dengan jumlah hasil kali yang tadi, Bu. Oke, terima kasih Fadila. Oke, sekarang secara umum ya, perhatikan. Jadi ini kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi langkah-langkah menentukan rata-rata min data berkelompok itu sudah sesuai yang dikatakan Fadila. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu titik tengahnya atau XI yang diperoleh itu dari dengan rumus 1/2 dikali batas atas tambah batas bawah. Terus hasilnya itu dikalikan dengan frekuensi kelas. Setelah itu dijumlah hasil kali antara titik tengah dengan frekuensi ini dijumlah. Setelah itu jumlahkan juga seluruh frekuensinya. Hasil dari titik tengah dan ini dibagi. Nah, sehingga mendapatkan rumus seperti ini. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang mau tanyakan? Tidak Oke, ada, Bu. selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Oke. Ini karena Ibu tadi sudah ditahu rumusnya toh, jadi sekarang silahkan dikerjakan ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Oke. Berdasarkan hasil penilaiannya Ibu, Ibu lihat rata-rata dari kalian itu sudah mampu mengerjakan tugas evaluasi yang Ibu berikan. Ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau memberikan jurnal refleksi. Ini untuk mengoreksi pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan bagikan ini. Setelah itu, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita itu sudah masuk di materi modus, ya. Jadi bisa dicari-cari sebelum masuk belajar, bisa dicari-cari materinya, bisa cari di internet, buku paket, ya. Di bahan ajar yang Ibu bagikan juga itu sudah ada materi tentang modus, ya. Selanjutnya di bahan ajar halaman 5 itu anak-anak ada latihan. Silahkan dikerjakan yang nomor 2 ya. Ya, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pesan. Yaitu semuanya ini semuanya punya sosmed kan? Ada, Bu. Nah, jadi Ibu hanya mengingatkan kalian hati-hati dan lebih bijak lagi menggunakan sosial medianya, ya. Jangan posting atau share yang tidak jelas infonya dari mana. Terus hati-hati berkomentar, jangan sampai kalian di dunia maya berkomentar yang tidak baik menjadi masalah di dunia nyata. Ingat juga kalau dulu pepatah itu mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, sekarang itu jari-jarimu adalah macanmu. Oke? Oke, Mungkin Bu. cukup untuk hari ini. Erwin silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.